bahaya bagi keutuhan negara kita karena sudah punya track record yang jelas. Dengan 4 juta itu kalau mau bergerak, insya Allah kita akan siap menghadang, kita siap sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk bela negara. Kita siap kerjasama dengan aparatur pemerintah, dengan TNI, Polri, dan institusi terkait, apakah itu BNPT-kah, apakah itu Densus-kah. Intinya ini harus kita waspadai bersama, bukan sekedar dihadapi oleh keluarga yang pro tesis Keimat saja, bukan hanya pro Wali Songo saja, tapi kalau sudah mengancam keutuhan NKRI, ini menjadi merupakan hak dan tanggung jawab kita semua secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Mereka nampaknya sudah memiliki sikap mental untuk siap menghabisi, kan begitu. Artinya kita harus bersiap-siap juga ini. Gimana coba Gus Nugi dan Gus Fuad mensikapi gimana persiapan kita gitulah, kira-kira begitulah. Kalau lo pakai Gus Fuad dulu ya, Gus Fuad dulu monggo. Ya, Gus Fuad dulu. Ya karena mereka udah nantang ya, semua laskar saya instruksikan untuk menyiapkan apa saja. Siapkan barangmu, siapkan celuritmu, siapkan mandokmu, siapkan apa itu, apa saja yang dibutuhkan. Dan juga di abad 19 itu juga ditemukan juga bukti ya, contoh dengan tokoh Utsman bin Yahya Mufti Betawi, itu juga di Banten sendiri pun juga menimbulkan juga konflik Geger Cilegon. Artinya Geger Cilegon di tahun 1888 ada eksekusi terhadap para pejuang dari Thorikoh, itu mendapatkan rekomendasi dari Oknum Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi kala itu agar pemerintah Belanda itu menindak tegas bahkan mengeksekusi. Dan dia juga mereferensikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tindakan keras kepada para ulama-ulama Thorikoh. Nah, ini sehingga jelas, dan bahkan Syekh Nawawi pun yang dikenal di seantero Nusantara, baik di Banten, di Mekah, juga berani memberikan surat kritik kepada Utsman bin Yahya. Bahkan beliau juga sempat mengcounter doktrin Habib yang menyatakan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 ulama yang alim yang non Habib. Syekh Nawawi pun juga sempat menuliskan bahwasanya justru sebaliknya, bahwa satu ulama yang amilin itu lebih utama daripada 70 Said atau Syarif asli yang bodoh, apalagi dari Habib yang palsu nasabnya kepada Nabi. Itu sangat jauh keutamaannya bila dibandingkan. Nah, kemudian di abad 20 terjadi gerakan pemberontakan PKI oleh DN Aidit, Sofyan Barakbah, Fahrur Barakbah. Ini juga adalah ulah daripada oknum-oknum Habib Ba'alawi, Muasal Yaman. Dan ketika di Indonesia mereka gagal, ternyata mereka di negerinya sendiri, di Yaman, di tahun 1967, berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni di Yaman Selatan. Yang meskipun sudah berakhir di tahun 1990 dengan menyatu dengan Yaman Utara, tapi Partai Sosialis Yaman sampai sekarang masih ada dan diketuai oleh Habib Abdurrahman Assegaf, mohon maaf. Jadi artinya sampai sekarang pun ya, kalangan Balawi di Yaman pun juga masih ada yang berprinsip atau berfaham komunis sosialis. Sehingga apabila di masa sekarang ada Habib semacam Rizik Syihab suka menuding yang lain itu komunis, harusnya mawas diri berkaca. Jangan maling teriak maling, jangan komunis teriak komunis. Karena yang biasa komunis justru dari kalangan Ba'alawi itu sendiri banyaknya. Ini kan sudah menjadi track record jejak sejarah yang negatif. Apalagi di masa-masa sekarang, mereka suka mengajarkan caci maki. Bahkan kepada kepala negara kita. Ketika Gus Dur menjadi kepala negara pun juga dicaci buta mata, buta hati. Kepada Pak Jokowi kemarin, Jokodok. Nah, alhamdulillah kepada Pak Prabowo belum ada cacian seperti itu. Mereka masih berupaya mencari bermuka manis kepada Pak Prabowo. Tapi ya kami dalam video ini juga menghimbau kepada Pak Prabowo yang secara silsilah juga masih bersambung kepada Sultan Hamengkubuwono II, masih bersambung tautan kepada Wali Songo, itu untuk segera sadar dan waspada Pak Prabowo untuk mengantisipasi gerakan-gerakan dari para Habib Ba'alawi ini yang unsurnya negatif. Banyak yang radikal, banyak yang suka caci maki, intoleran, bahkan yang cara halusnya pun juga mau membegal organisasi yang besar di Indonesia dan juga mau membelokkan sejarah Nusantara, yakni Habib Lutfi bin Yahya yang harus sama-sama kita waspadai. Jadi meskipun para Habib ini jumlahnya sedikit,
tapi kalau mereka bisa menyusup masuk ke organisasi masa umat Islam Indonesia terbesar di dunia, ini mereka bisa secara tanda kutip dengan jumlah kecil tapi bisa menjajah secara spiritual, kultural, doktrinal, dan rasial dan finansial. Indonesia Timur pun sudah ada Kiai Nusantara yang moga-moga Kiai Tauhifur bisa menjaga umat di sana dengan yang umat yang berbeda agama supaya bisa dijaga toleransinya, yang dengan umat Islam juga diberi masukan jangan sampai terpengaruh oleh faham radikalnya para Habib Yai, karena ini semua sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita karena sudah punya trik record yang jelas. Dengan 4 juta itu kalau mau bergerak, insya Allah kita akan siap menghadang. Kita siap sebagai warga Indonesia, kita punya hak untuk bela negara. Kita siap kerjasama dengan aparatur pemerintah, dengan TNI, Polri, dan institusi terkait, apakah itu BNPTK, apakah itu Densuskah. Intinya ini harus kita waspadai bersama, bukan sekedar dihadapi oleh keluarga yang pro tesis Keimat saja, bukan hanya pro Wali Songo saja, tapi kalau sudah mengancam keutuhan NKRI, ini menjadi merupakan hak dan tanggung jawab kita semua secara bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Mungkin demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Belum selesai itu Bagus Mogi. Ya. Ya, baik, itu tadi kita sepakat semua bahwa ungkapan dari budak Habib dan bersama Habib itu adalah ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara kita. Kiai Tauhifur, apakah masih di tempat? Halo? Kiai Tauhifur? Kiai Tauhifur? Gus Fuad dan Bagus Mogi. Ini kan mereka itu mengatakan kalau Habib bersatu selesai Indonesia. Itu kan mengungkapkan bahwa seolah-olah kita itu kan bangsa yang bukan apa-apa gitu. Seolah-olah kita diremehkan. Dan mereka nampaknya sudah memiliki sikap mental untuk siap menghabisi kan begitu. Artinya kita harus bersiap-siap juga ini. Gimana tuh Bagus Mogi dan Gus Fuad mensikapi gimana persiapan kita gitulah, kira-kira begitulah. Kalau ada pakai Gus Fuad dulu ya, Gus Fuad dulu monggo. Ya, Gus Fuad dulu. Ya karena mereka udah nantang ya, semua laskar saya instruksikan untuk menyiapkan apa saja. Siapkan barangmu, siapkan celuritmu, siapkan mandokmu, siapkan apa itu apa saja yang dibutuhkan untuk membela dan menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bukan soal sekedar masalahnya orang NU atau masalahnya orang Islam. Ini masalah bangsa Indonesia. Habib itu semua sama. Udah nggak ada yang baik, semua udah beri mereka bagi peran aja kok. Mereka bagi peran. Ya tujuannya itu tadi mengokupasi Indonesia. Itu yang bilang pertama kali kan Gus Ketum PBNU. Saya okupasi Yamani, ya kan? Itu 4 tahun lalu sebelum rame geger nasab ini. Jadi seorang Gus Ketum ya tentu ketika menyampaikan sesuatu kan baik data, baik fakta, baik riset. Ini musuhnya Pancasila gitu. Kalau negara diam ya sudahlah. Mungkin oknum-oknum yang ada di pemerintahan itu yang pro Habib itu ya memang mentalnya sama, mental maling, koruptor, dan yang lain-lain. Gitu loh. Tapi kalau saya percaya Pak Prabowo kan bukan koruptor. Pak Prabowo orang jujur. Jadi pasti pro kita. Hanya orang-orang sekitarnya yang membisiki itu yang saya waspadai. Gitu loh. Mau sampai kapan ya? Iya, ini kan izin masuk ya. Iya, ini kan urusannya kalau seperti video tadi itu kan ini udah urusannya lintas suku, lintas agama, lintas organisasi, lintas semuanya, semua yang merasa dirinya bangsa Indonesia itu kan ini menjadi urusan mereka, tidak hanya NU, tidak hanya kita-kita aja begitu. Ya dan itu kriminal bahkan subversi. Ya harusnya polisi bertindak. Tapi ya oknum polisi yang
punya wewenang untuk bertindak itu terafiliasi dengan Habib, enggak, maling enggak, masalahnya itu. Karena polisi jujur tidak akan cocok dengan Habib. Ya kan banyak oknum polisi yang terafiliasi ke Habib, maling semua kan, bajingan semua, koruptor semua itu. Iya kan? Ya termasuk yang ada di aparat penegak hukum yang lainnya gitu. Kalau yang baik-baik semuanya, ya nggak akan mau. Itu loh. Ini masalahnya masalah kejujuran aja. Nah, yang penakut macam-macam, yang pengecut itu padahal berwenang untuk mengambil tindakan atas nama menjaga bangsa dan negara. Kalau tidak bertindak itu ya patut dicurigai sebagai ya koruptor, maling, bajingan, udah gitu aja. Mohon maaf nih, saya harus keras. Kalau nggak pakai kosakata yang keras itu nggak dapat atensi ya. Iya, betul. Baik, itu bagus Mogi, gimana? Itu bagus Mogi. Mereka nampaknya sudah ancang-ancang. Nah, Oke, kita sepakat bagaimana sekali dengan Gus Yai Fuad Peret. Ya insya Allah, karena saya juga sebagai wakil dari PWI, insya Allah kita akan koordinasi dengan ketum dan para kiai-kiai anggota PWI. Insya Allah kita akan instruksikan untuk waspada akan ucapan tersebut. Kita harus bersiap dari PWI Laskar Sabilillah. Dan insya Allah gerakan kita selain untuk bagaimanapun tetap kita akan menepati hukum juga. Arti kata kita bergerak dengan siap tegas, tapi tetap dalam koridor hukum agama dan hukum negara. Tapi insya Allah karena kita di PWI juga akan ada divisi hukum, insya Allah kita akan berkonsultasi dulu dengan bagian divisi hukum agar pergerakan kita ini tidak sama dengan gerakan biadab para Ba'alawi atau oknumnya atau mukibinnya yang suka biasa persekusi, biasa melanggar hukum agama ataupun hukum negara dengan perbuatan khianat yang termasuk munafik. Tentu saja kita akan mengcounternya tapi dengan cara yang lebih baik. Karena dalam agama Islam itu kita diajarkan untuk membalas suatu kejahatan dengan cara yang lebih baik, tidak dengan cara yang sama-sama biadab. Nah, insya Allah kita akan terus berupaya mencerahkan umat, terutama lewat Mas Rifki dan Gus Fuad ini kan juga dengan YouTube channelnya sudah luar biasa. Ini memberikan pencerahan bagi umat. Jadi para netizen dalam perkara kali ini tidak hanya netizen Kiai Imat saja, tapi berbagai netizen di bumi Nusantara ini harus bergerak. Jadi kita bisa lihat contoh dengan para netizen bersuara saja, itu Gus Miftah saja bisa tobat dan minta maaf kepada publik. Nah, semestinya dengan adanya suara atau rekaman bocor atau apalah ini ya dari rencananya Habib sama Mukibin ini dengan gerakan 4 juta akan menselesaikan Indonesia, ini harus menjadi perhatian bersama para netizen untuk sama-sama kita suarakan agar orang-orang ini haruslah kita berikan sanksi sosial sehingga akan ada kesadaran dan juga minta maaf kepada publik dan jangan mengulangi lagi. Nah, memang kalau orang pribumi kayak semacam Gus Miftah saja masih punya kesadaran untuk sadar, tobat, minta maaf, bahkan mundur dari jabatan. Tapi ini kita sudah 2 tahun bergerak, para Habib yang zalim-zalim sampai sekarang masih saja sombong, tidak ada yang minta maaf, tidak ada yang ini ya. Maka ini mungkin memang perlu diusir mungkin ini 4 juta ini. Dan bukan mungkin udah harus ya. Betul. Mungkin pemerintah yang harus ini bertindak tegas ini dari aparatur pemerintah. Nah, andai kata tidak mau diusir, misalkan ada yang tidak mau diusir ke Yaman, tetap ingin di Indonesia, kita harus ini syaratnya ada 2. 1, jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Yang kedua, jangan menularkan ideologi rasis, radikal, separatis kepada umat Islam Indonesia atau penduduk Indonesia. Jadi 2 hal ini perlu ditekankan bagi para Ba'alawi. Kalau mau tetap di Indonesia ini, di negeri ini, ya kita harus toleransi, harus Bhinneka Tunggal Ika, hormat menghormati, jangan ngaku cucu Nabi, karena dengan ngaku cucu Nabi ini bisa menjadi gerakan rasis yang kemudian menzalimi, merendahkan yang lain. Yang kedua ya jangan mengajarkan hal-hal intoleran tadi, radikal, separatis dan lain sebagainya, Mas Rifki. Jangan lagi mau mendominasi masyarakat Indonesia. Ya, kalau ini saya nambahin, kalau berdasar ungkapan dari Gus Fuad itu syaratnya adalah mereka di depan umum ngaku bukan cucu Nabi. Bukan tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi mengaku bahwa saya bukan cucu Nabi. Itu harus jelas, tegas, soreh gitu ungkapan boleh. mereka. Dan harus minta maaf, masa nggak minta maaf? Betul kata tuh Bagus Mogi, masa 2 tahun
tidak ada satupun dari klan Habib Alwi yang meminta maaf terhadap pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, cerita hurufat, doktrin-doktrin yang itu sudah terbukti sesat, dan lain sebagainya, persekusi. Tidak ada yang minta maaf. Betapa sulitnya bagi mereka mengungkapkan permintaan maaf. Baik, ini saya mau Kiai Toifur, tapi Kiai Toifur ini mungkin ada gangguan jaringan atau bagaimana? Saya belum paham ini. Apakah ada lagi yang mau disampaikan dari Tubagus Mogi dan Mas Fuad terkait dengan topik kita hari